Wah. Mulainya semenjak kita balik, mulai menanggung amal ibadah kita masing-masing dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata mungkin umur 15 Pak. Kalau laki-laki. Maka mari sama-sama merenungkan dari umur 15 tahun sampai hari ini sudah lewat berapa tahun? Pertama. Yang kedua, selama itu lebih banyak manfaat yang kita buat ataukah lebih banyak dosa? Jadi kita harus merenung. Umur yang sudah kita pakai sampai hari ini itu banyakkan dipakai untuk taat mencari ridho Allah atau dipakai untuk nauzubillah mendatangkan murkanya Allah. Yang sudah pasti karena bukan Nabi dan Rasul pasti ada dosa. Ya, selain para Nabi dan selain para Rasul, manusia ini pasti pernah melakukan dosa selama umur hidupnya. Maka solusi untuk waktu yang telah lewat adalah taubat. Hanya satu solusinya. Yang belum datang, ada lagi nanti. Ya, tak bisa belum datang udah ditobatin duluan dari sekarang. Biar nanti pas dosa udah nggak ada lagi dosanya, nggak bisa. Ya. Tobat hanya untuk yang sudah lewat. Kita semua kan punya umur yang sudah lewat dan itu kita pakai maksiat pasti ada. Maka solusinya adalah taubat. Pertanyaannya, bagaimana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita udah tahu solusi, jadi kalau kita udah bisa beresin masa lalu kita dan masa yang akan datang kita, berarti kan beres. Ya, selamat dunia akhirat. Nah, sekarang untuk yang masa lalu udah tahu, yaitu taubat. Sekarang gimana cara taubat? Kita sering dengar-dengar ada namanya taubatan nasuha. Ya. Tobat yang sungguh-sungguh. Ya gimana itu caranya? Ya pokoknya tidak diulangi lagi. Benar-benar nggak tobat sambal, pedas-pedas tapi dimakan lagi. Tobat yang sungguh-sungguh. Betul. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kayaknya kedengeran juga suara ini. Lanjut ya. Santai. Zaman dulu juga nggak ada speaker. Kalau nyala pakai. Tapi kalau nggak apa-apa. Ya, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ada speaker. Tapi tetap ada dakwah. Ada. Kan kita jangan manja. Tapi kalau ada, ya dipakai. Alhamdulillah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 3 rukun syarat taubat yang harus dilakukan seseorang kalau mau taubatnya diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, beliau katakan harus tahu dulu bahwa itu dosa. Ini rukun yang ajib dan jarang disadari oleh orang lain. Yang penting tobat. Loh, gimana kita mau tobat sungguh-sungguh kalau kita nggak tahu itu dosa? Benar nggak? Ya, kita kan mau tobat ya Allah, tobat setelah kita tahu bahwa barusan saya melakukan dosa. Kalau kita nggak tahu, ya santai aja. Nggak tobat, enggak. Barusan dosa. Oh, enggak. Padahal dosa. Jadi rukun yang pertama sebelum kita tobat, tahu dulu mana yang dosa, mana yang nggak dosa, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Gimana cara tahunya Pak Ustaz? Belajar. Udah terlanjur tua, nggak mungkin lagi
pesantren, konsultasi dengan ustaz banyak. Ya, sering duduk di majelis-majelis para ulama, sering tanya konsultasi pribadi, biar tahu, oh ternyata yang selama saya kerjain ini dosa. Saya nggak pernah tobat karena saya merasa itu bukan dosa. Ternyata dosa. Mulai hari ini saya akan sungguh-sungguh bertobat. Insya Allah. Penting. Bagaimana kita mau tahu kalau kita, gimana kita mau tobat kalau kita nggak tahu itu dosa? Nah, ketika cerita sedikit, saya lulus ya di Pondok Pesantren Al-Fatah Kumboro, bikin syukuran ya dengan Romo Kiai Uzair almarhum. Beliau memberikan nasihat kepada kami tentang fadilahnya ulama. Beliau katakan, kan, kalau mau ngomong enak-enaknya jadi ulama, kalau mau ngomong enaknya, setiap ulama melakukan maksiat, ulama itu tahu nggak kalau itu maksiat? Tahu nggak? Namanya orang tahu barusan ngerjain maksiat, ngerjain dosa, ngerjain perkara yang buat Allah marah, maka kan akan timbul rasa penyesalan di dalam hati dia. Benar nggak? Akan menyesal. Kenapa saya berurusan dosa? Sedih, nyesel, takut. Kata Romo Kiai almarhum, perasaan menyesal di hati itu sudah menghapuskan dosa yang barusan terjadi. Allahu Akbar. Tapi ini ngomong pedangnya kan, ini ngomong enaknya. Kalau ngomong nggak enaknya, yang ulama yang juga masuk neraka duluan dari orang awam yang itu. Ya, tapi kalau ngomong enaknya seperti itu, maksudnya apa? Kita harus tahu mana perkara-perkara yang mendatangkan dosa, mendatangkan murkanya. Insya Allah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Insya Allah. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu. Jadi kalau kata cara untuk jangan dituntut karena ilmu nggak salah. Maksudnya bukan tuh carilah ilmu gitu kan? Biar nggak salah. Carilah ilmu dari mulai ilmu digendong, dari kamu digendong sampai kamu masuk ke liang. Maka tidak ada kata expire dalam mencari ilmu. Ya, walaupun udah nggak mungkin mondok, sering-seringlah ngobrol dengan ustaz, dengan para ulama, ikutin kajiannya, ikutin majelisnya, dimanapun datang sering, itu akan menambah wawasan. Ternyata selama ini dosa. Kok saya ngerjain biasa-biasa aja, nggak tak tobatin karena saya nggak merasa itu adalah dosa. Insya Allah. Lanjut syarat kedua. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Boleh dicek sendiri dalam Ihya. Syarat rukun taubat yang kedua adalah menyesali dosa tersebut sedalam-dalamnya. Ya, ini yang banyak orang salah paham juga. Ya. Memang seseorang tersebut sudah meninggalkan dosa yang dia lakukan bertahun-tahun, sudah lama dari kejadian. Ya, itu dulu masih bujangan. Udah ditinggalin benar-benar. Tapi dalam hati dia belum ada penyesalan yang sebenarnya. Buktinya apa? Masih sering dipamer-pamer, masih sering dicerita-ceritain, masih sering diungkit-ungkit lagi masa-masa kegelapan dia. Ya, lama di suatu tempat kita ada preman-preman. Orang saya dulu lebih parah dari mereka. Loh, kok bangga dengan dosa, kok bangga? Lihat orang mabok-mabok, saya 10 botol masih biasa. Katanya udah tobat, iya, saya udah tinggalin. Kok masih senang, masih bangga, masih pamer. Ini yang kadang kita lupa tentang syaratnya bertobat. Insya Allah selalu kita tipu terus sama setan. Ya, lihat orang playboy 1 kali pacaran 3, dulu saya 10 lah.
Belum tobat Pak? Udah. Iya sekarang satu. Kok bisa banyak? Diceritain, dipamer-pamerin. Menurut Imam Ghazali itu berarti belum tobat yang sebenarnya. Insya Allah kita kubur dalam semua, insya Allah. Biarkan itu menjadi kenangan pahit dalam hidup kita, insya Allah. Biarkan yang tahu hanya kita dan Allah, insya Allah. Sudah ditutup rapat sama Allah, malah kita sendiri yang bongkar. Ya, kurang syukur hambanya ini. Allah udah tutupin loh, semua ada yang tahu teman-temannya. Dia sendiri yang bongkar. Saya dulu pas ke SMA, udah mulai marah ke sini. Jangan. Biarkan itu. Tanda orang bersalin tidak akan mau diungkit. Orang malu loh, bikin murka Allah, mau diungkit-ungkit lah. Insya Allah. Yang ketiga, rukun dan syarat tobat adalah meninggalkan selama-lamanya. Nah kita tuh tahunya nomor 3 doang. Nomor 1 sama 2 kan lupa. Dan 3 pun ada tambahannya. Plus dosa yang bentuknya wajib dibayar, harus dibayar. Ya kan? Utang. Ya kan? Mentang-mentang udah tobat, udah. Alhamdulillah udah lunas. Belum. Itu namanya hakul adami. Ya kan? Bukan hakul Allah bayar ke orang. Yang kedua apa? Sholat. Ya, harus dibayar. Dihitung. Tidak bisa Pak, hitungnya lama, udah lama dulu bertahun-tahun. Banyakin aja, lebihin hitungannya. Kalau ragu antara 2 tahun apa 3 tahun berdoa, bilang 3. Gimana cara ngomongnya? Setiap habis sholat fardu, tambah 1 lagi sholat fardu. Mudah. Nggak ada yang nuntut harus sehari dikodok semua, nggak ada. Nah, harus seminggu selesai, enggak. Ada banyak pendapat ulama yang membolehkan semampunya, yang penting dicicil. Insya Allah kalau kita dalam usaha pembayaran tersebut wafat, bangkit, dihitung sudah lunas semua. Tapi kalau tidak ada usaha ke arah situ, ya siapa yang mau mengampuni orang tidak ada itu tidak baik. Insya Allah. Kalau sudah selesai 3 syarat dan rukun tobat itu, insya Allah tobat kita akan diterima oleh Allah. Maka seluruh dosa-dosa kita yang berlalu akan diampuni oleh Allah. Beres kan? Tinggal yang akan selesai. Yang lalu sudah selesai dengan syarat-syarat tobat sebagai berikut. Tapi masih masalah tobat juga. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, dan ini diingat juga, Imam Ghazali ini visioner. Jadi beliau tahu nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang keok, orang-orang yang nggak mau disuruh tobat. Beliau tahu. Beliau katakan dalam kitabnya, in kulta, kalau kamu ngomong, kultu aku jawab. Padahal belum ada ngomong. Beliau tahu, katanya di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang keliru. Apa yang dikatakan? Saya itu gak perlu tobat. Kok bisa? Karena saya iman, saya Islam. Janji Allah, orang yang serendah-rendahnya iman dapat surga 70 kali lipat dunia dan segala isinya. Ngapain saya tobat? Yang penting mati dalam keadaan iman, beres. Ada nggak orang yang berpikiran gitu? Ya, yang penting katakanku Islam, aku masih sholat, aku masih beriman, udah. Yang lalu biarlah berlalu, tidak perlu ditobat. Maka Imam Ghazali menjawab, wahai orang yang nggak mau tobat, hati kita ini ibarat benteng, kata beliau. Ya, benteng yang menjaga iman di dalamnya, dan setan berusaha menghancurkan benteng tersebut dengan cara menggoda kita melakukan dosa. Setiap sekali kita lakukan dosa, sekali hancur tembok itu, diberikan bolong. Tambah lagi dosa, hancur lagi sebelah situ. Tambah lagi dosa, hancur lagi sebelah situ. Tapi setiap dosa dilakukan
ibaratnya. Tuh, hancur, meriang, langsung ditengok. Tobat. Nggak tobat, hancur lagi yang bagian lain. Terus setiap hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, nggak pernah tobat. Kira-kira pas akhir hayat, sakaratul maut, seperti apa bentuk bentengmu? Kata Imam Ghazali. Yakinkah kamu dengan bentuk benteng sekeropos itu mau melewati sakaratul maut? Sedangkan godaan-godaan setan hari-hari sekarang nih Pak, itu adalah godaan-godaan setan yang iseng, godaan setan yang biasa. Adapun serangan pamungkas dia simpan untuk sakaratul maut. Dia akan hantam serangan godaan kita untuk murtad di sakaratul maut. Pas benteng keimanan kita udah keropos karena nggak pernah ditobat, masih pede meninggalkan dunia dengan keadaan benteng seperti itu, kata Imam Ghazali. Tapi begitu dosa, tobat, ditembok lagi Pak, kuat lagi. Dosa lagi, tobat lagi, tembok lagi. Jadi tidak ada berkurang. Ya, insya Allah ketika sakaratul maut, sehebat apapun gelombang godaan setan, benteng kita akan utuh dalam keadaan kokoh. Insya Allah bisa selamat dari godaan tersebut.